Di saat itu Fadli sedang bermain dengan salah satu sepupunya di Indomaret Batua Raya, Makassar. Tiba-tiba di saat itu Ade, pelaku utama, datang ke tempat itu ingin membujuk Fadli. Yang dimana di saat itu dia di depan minimarket tersebut berada sekitar jam 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Saat itu Ade membujuk Fadli untuk datang ke rumahnya untuk membantu dia bersih-bersih rumah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, baru-baru ini ada sebuah kasus yang menggegerkan warga Makassar. Yang dimana ini adalah sebuah kasus yang cukup memilukan yang dialami oleh seorang bocah berumur 11 tahun bernama Muhammad Fadli Sadewa. Fadli ini diwafatkan oleh dua orang remaja, yang mana remaja ini satunya berumur 17 tahun, yang satu lagi berumur 14 tahun. Sebenarnya bukan kasus pengwafatannya itu ya yang serem, tapi yang serem itu justru alasan mengapa mereka mewafatkan Fadli. Yang dimana di sini tujuannya adalah untuk menjual organ tubuh si bocah itu. Kok bisa ya? Bocah berumur 17 tahun sama 14 tahun terfikir untuk melakukan hal tersebut. Ya memang sih udah cukup remaja, atau salah satunya itu baru menginjak dewasa di umur 17 tahun. Tapi kok bisa gitu punya akal atau otak sepsikopat ini? Bagaimana nih cerita lengkapnya nih? Sebuah kasus yang melibatkan dua orang pelaku berinisial AD dan juga MF yang merenggut nyawa si bocah kecil yang baik serta pintar bernama Fadli. Langsung aja kita bahas kisah ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Buntut atas meninggalnya bocah berusia 11 tahun korban penculikan. Oke geng, di sini gue mengganti kata dengan kata wafat. Jadi kalau misalkan itu ya kan, itu gue ganti mewafatkan gitu ya. Jadi jangan heran ya kalau bahasanya gue ganti terdengar agak sedikit aneh, karena ini mengingat teguran dari YouTube yang sekarang aturannya semakin ketat gitu ya. Mohon dimaklumi. Kita akan bercerita secara lengkap nih ya tentang kronologinya dari awal sampai nanti gue akan menceritakan kalian juga sebenarnya kenapa hal kayak gini bisa terjadi, dan benarkah hal begini nih ada yang nampung, ada yang beli, dan tujuan untuk diperjualbelikan untuk apa, dan juga apakah kejadian kayak gini hanya di Indonesia atau justru di tempat lain juga ada kasusnya. Jadi kita bakal bercerita tentang kejadian awal mula di mana Fadli menjadi korban dari keganasan Adi dan juga MF. Kejadian ini bermula dari salah satu pelaku yang sebenarnya sudah terobsesi dengan yang namanya perdagangan organ. Dia ini sering sekali mengunjungi sebuah website yang bernama Yandex. Nah ini bocil-bocil dari FB, bocil-bocil memes mungkin ini pada tahu ya fungsi dari Yandex ini buat apa. Sebenarnya Yandex ini ya kalau di Indonesia kebanyakan dipergunakan untuk mencari video-video yang bukan-bukan lah gitu ya. Bukan hanya untuk menjelajah deep web, dark web, atau pasar-pasar gelap lainnya gitu. Jadi ini digunakan untuk hal-hal yang tidak senonoh sebenarnya. Di sini si pelaku justru sering sekali mencari dengan kata kunci organ ahem. Gue tulis aja ya. Jadi kata kunci tersebut kalau kalian cari di website Yandex ini itu maka akan terlihat gitu ya, semua pasar penjualan ahem-ahem ini itu gokil banget harganya, sampai ada yang $80.000 atau setara dengan 1,2 miliar harga per barang itu. Nah tapi jujur gue juga kurang paham ya mekanismenya seperti apa, karena gue tidak masuk jauh lebih dalam lagi, dan juga mungkin kalian ada yang lebih tahu gitu ya tentang info seperti ini perihal penjualan barang ini, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Dan juga ini bukan berarti gue mengajarkan kalian atau memberikan kalian inspirasi untuk melakukan hal yang sama ya. Kita di sini hanya berbagi informasi aja gitu ya. Kalau dilihat dari background si pelaku, memang dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, menengah ke bawah gitu ya. Dan di sini dia itu punya niat yang sebenarnya niatnya cukup baik. Ya dimana dia ini tuh ingin membantu ekonomi orang tua, tetapi hanya saja memiliki otak yang psycho gitu ya, memilih jalan yang salah. Di sini
ini dia ketika mengetahui kalau penjualan benda tersebut akan mendapatkan harga yang fantastis, langsung dia itu terpikir untuk mengincar si Fadli, si korban. Karena setelah dia pelajari, ternyata benda yang paling bagus dan sehat itu adalah benda yang dimiliki di dalam tubuh bocah. Jadi masih bagus nih, gokil juga nih dia mempelajari sejauh itu ya. Dan si Ade ini yang berumur 17 tahun yang mempelajari jauh lebih dalam bagaimana sistem jual beli benda tersebut. Jadi menurut pengakuan dia tuh sudah menghubungi pihak pembeli, malah dia udah ngechat pihak pembeli dan pihak pembelinya itu ya bersedia gitu. Dan kalau memang ini berhasil, dia benar-benar ingin membantu orang tuanya dari hasil penjualan itu dan juga ingin membelikan laptop untuk kakaknya katanya. Dan kalau kita balik lagi ke Yandex tadi, jadi fungsi Yandex itu sama seperti Google gitu geng. Dan Yandex ini memang akan membuat kalian bisa berselancar ke seluruh dunia, menghubungkan kalian dengan orang-orang dari penjuru dunia. Terus juga Yandex ini adalah sebuah website yang dibuat oleh perusahaan milik Rusia. Sebagai informasi dulu nih geng ya, si korban yang bernama Fadli ini sebenarnya adalah anak baik dan sangat-sangat penurut. Dia ini masih di bawah umur memang, masih duduk di kelas 5 SD, tapi dia udah pekerja keras gitu. Dia ini bercita-cita ingin menjadi seorang tentara. Dan Fadli ini bersama teman-temannya mencari nafkah atau membanting tulang dengan cara menjaga parkir di daerah swalayan yang ada di kampungnya dia. Dan dia itu jaga parkir benar-benar sampai swalayan itu tutup. Dan uang yang dia dapat dari bekerja di parkiran itu tidak dia gunakan buat yang aneh-aneh. Dia gunakan buat sekolah, dia gunakan buat jajan. Karena memang backgroundnya ini anak kasihan banget. Dia itu broken home. Orang tuanya sudah berpisah sejak dia masih balita. Terus ayahnya itu menikah lagi, sementara ibunya merantau jadi TKW di Malaysia. Untuk saat ini Fadli yang masih kecil itu diasuh oleh neneknya, geng. Jadi bayangkan tuh ya, tidak mendapatkan kasih sayang orang tua kandung. Jadi sedih banget, tapi dia masih terarah gitu menjadi anak yang penurut dan baik. Neneknya itu bernama Aminah dan salah satu kerabat atau saudara dari Fadli itu bernama Irnawati. Lalu bagaimana dengan pelaku yang sudah bertekad bulat gitu ya? Ya terutama Ade yang berumur 17 tahun. Tibalah pada tanggal 8 Januari tahun 2023 ini. Akhirnya tekad dari Ade yang benar-benar ingin menjual benda milik Fadli gitu ya ke penadah yang ada di website yang dia kenal, itu akhirnya dia segera wujudkan. Di saat itu Fadli sedang bermain dengan salah satu sepupunya di Indomaret Batuwaraya, Makassar. Tiba-tiba di saat itu Ade, pelaku utama, datang ke tempat itu ingin membujuk Fadli. Yang dimana di saat itu dia di depan minimarket tersebut berada sekitar jam 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Saat itu Ade membujuk Fadli untuk datang ke rumahnya untuk membantu dia bersih-bersih rumah dengan iming-iming akan diberikan uang sebesar Rp50.000. Untuk anak seumuran Fadli, udah gitu dia pekerja keras juga, udah pasti tergiur gitu ya dengan angka segitu besar, Rp50.000 untuk membantu membersihkan rumah. Kenapa enggak? Ketimbang dia harus berada di parkiran, panas-panasan gitu kan. Akhirnya di saat itu Fadli mau ikut dengan Ade untuk ke rumahnya dan menaiki sepeda motor Ade. Ternyata di saat itu Ade tidak membawa Fadli ini ke rumahnya dia. Justru dia membawa Fadli ke rumahnya MF yang berada di Jalan Ujung Bori. Nah lalu kemudian mereka bertiga langsung melancarkan aksinya dengan membawa Fadli ke rumahnya Ade kemudian. Rumahnya Ade ini berada di Jalan Batuwaraya 14. Dan di sana memang Ade dan MF itu sudah menyusun rencana untuk mewafatkan Fadli dan mengambil bagian dari tubuh Fadli. Ade dan MF sudah menyusun rencana di mana mereka itu bakal membiarkan Fadli untuk lengah, bermain sementara, beristirahat gitu ya. Nah, sesampai di rumah Ade ternyata Fadli ini diberikan sebuah laptop dengan headset. Yang dimana di saat itu dia lalai bermain laptop, mendengarkan lagu, bermain game di laptopnya Ade. Di saat Fadli ini lengah, barulah tiba-tiba Ade yang dari belakang datang langsung mencekik leher Fadli. Dan setelah itu dia langsung mengangkat dan membenturkan Fadli ke tembok sebanyak 3-5 kali. Dan setelah melihat Fadli dalam kondisi tidak berdaya ya, di saat itu dia nggak tahu apakah Fadli sudah wafat atau masih hidup. Yang jelas dia udah nggak bergerak ya, bisa jadi pingsan, bisa jadi sudah wafat.
Nah setelah itu langsung Ade ini menghubungi si calon pembeli melalui alamat email di website Yandex yang selama ini dia kunjungi, dan dia juga berkenalan dengan orang itu dari situs website tersebut. Nah ternyata mungkin karena perbedaan zona waktu kali geng ya, pembelinya entah dari negara mana gitu ya. Jadi di saat itu mungkin ya pembelinya masih tidur, dan ketika dia menghubungi sang pembeli, si pembelinya ini tidak respon, tidak menanggapi email dari Ade. Dan memang yang namanya benda di dalam tubuh kalau misalkan terlalu lama untuk dipisahkan atau ya diambil gitu ya, terus ada prosedur-prosedur tertentu gitu ya, ya lama-lama juga benda-benda dalam tubuh kita ini bakal mati gitu kan. Di saat itu Ade mulai panik karena dia nggak tahu prosedurnya. Dia langsung ngewafatin si Fadli tanpa mempelajari prosedurnya dulu. Ya mungkin dia pengennya tuh diarahkan aja gitu ya sama si pembeli. Misalkan kayak belah ininya bro, ambil bagian ini bro, lalu masukkan ke dalam tong es dan bla 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 lainnya. Mungkin kayak gitu ya. Ternyata di saat itu dia lupa. Dia tinggal di Indonesia, sang pembeli tinggal di belahan dunia lain yang zona waktunya beda. Kita lagi bangun, mereka lagi bobo gitu kan. Disinilah karena saking paniknya, akhirnya mungkin tubuh Fadli tidak bisa diambil bagian daripada benda di dalam tubuhnya itu, sudah terlanjur mati ya kan, tidak bagus gitu ya. Akhirnya dia mengikat kaki tangan Fadli. Setelah dia ikat, dia bungkus dalam plastik, dan karena tidak dapat digunakan lagi gitu ya, misinya tidak lancar, dia berniat untuk membuang Fadli di bawah jembatan menuju kolam regulasi Nipa Nipa, daerah Mongchonglu, Maros. Bisa kalian bayangkan tuh ya, segitunya banget mau ngejual salah satu benda dalam tubuh Fadli, ketika ternyata nggak berhasil, ya udah Fadlinya dibuang kayak gitu aja. Gagal nih. Semurah itu kah nyawa manusia gitu ya? Sedih banget nggak sih? Masih bocil gitu. Duh, kalau gue sedih banget sumpah. Kalau ngebayangin itu gimana kalau itu terjadi di keluarga gue gitu ya, ponakan gue, adik gue, atau siapa lah gitu. Kayaknya nggak bisa gue maafin sih. Darah balas darah sih. Dan di saat itu Fadli dicari oleh keluarganya. Sampai larut malam Fadli ya tidak biasa gitu ya, pulangnya kok sampai larut malam gitu, belum berada di rumah gitu ya. Dan keluarganya mulai cemas mencari Fadli dikarenakan tidak pulang-pulang, padahal jam sudah menunjukkan jam 20.00 WITA alias sudah malam. Untuk seorang anak kecil kelas 5 SD harusnya sudah berada di rumah. Nah akhirnya pihak keluarga Fadli langsung membuat laporan polisi tentang kehilangan orang di Polsek Panakukang. Terus sampai keluarganya juga membuat foto orang hilang kayak poster gitu, terus disebarkan, ditempel di banyak tempat gitu ya, karena merasa Fadlinya ini udah tidak bisa ditemukan gitu. Pihak kepolisian juga setelah menerima laporan itu langsung turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Mereka mencari tahu di mana biasanya Fadli bermain, terus kebiasaannya seperti apa ya kan, teman-temannya siapa aja, dan akhirnya mereka terpikir untuk mendatangi swalayan tempat Fadli biasanya menjaga parkir, yaitu Indomaret. Di sana pihak kepolisian menemukan jejak CCTV. Nah ini nih gobloknya nih, kalau misalkan yang ngerjain ini orang-orang norak nih. Ini zaman udah canggih gitu geng ya. Kenapa sih orang-orang tuh mau melakukan kejahatan tanpa berpikir kalau semua tempat itu udah terekam sekarang geng gitu ya. Jadi kejadian-kejadian kayak gini nih susah untuk disembunyikan ya. Mungkin bisa tapi jejaknya pasti ada gitu. Dan disinilah pihak kepolisian akhirnya bisa mencari jejak daripada Fadli gitu ya, berkat bantuan dari CCTV. Karena di sana ada petunjuk penting di dalam situ, dan di dalam CCTV tersebut terlihat Fadli dijemput oleh pelaku berinisial AD ini. Karena di situ terlihat yang terakhir kali berkomunikasi dengan Fadli adalah Ade itu. Dia menjemput, jelas banget gitu ya. Dia menjemput terus dia bawa dengan motor. Nah di saat itu pihak kepolisian langsung mendatangi kediaman Ade dan meminta keterangan gitu. Kemana kau bawa si Fadli? Kok dia nggak pulang-pulang gitu kan? Dan ini kejadiannya juga sebenarnya udah 2 hari setelah itu ya geng ya. Jadi tepat pada tanggal 10 Januari tahun 2023 pagi-pagi. Dan ini pihak kepolisian langsung mendatangi kediaman Ade, langsung meringkus Ade, lalu kemudian juga meringkus pelaku lain yang berinisial MF, dan kedua bocah ini pun langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian. Kalau gue nggak salah ya, itu sempat tersebar sebuah video yang mana pihak kepolisian menanyakan kepada dua bocah ini di mana mereka membuang Fadli, dan dia menjawab dengan sangat santai gitu, kayak nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Padahal yang dia lakukan ini benar-benar fatal, yaitu mewafatkan seorang bocah di bawah umur. Gimana membuang?
Pokoknya ada sih di jalan mana aku tahu YouTube kan. Serem amat ya. Anak sekarang tuh mikirnya kayak gimana sih? Kayaknya mereka tuh kebanyakan ngekill di game gitu ya. Kayak ngekill di dunia nyata tuh jadi biasa gitu ya. Aneh gitu. Akhirnya pencarian terhadap Fadly pun dilakukan, dan menurut keterangan dari kedua pelaku, ya polisi tidak begitu sulit untuk menemukan jasad Fadly. Dan setelah jasad yang ditemukan langsung diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Tidak banyak yang diketahui ya setelah itu bagaimana kondisinya. Jujur gue nggak tega juga ceritanya gitu ya, apa aja yang udah dieksekusi sama mereka. Tapi yang jelas kemudian adik Fadly ini dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman Paropo Makassar pada sore hari tanggal 10 Januari tahun 2023. Sementara untuk kedua pelaku sudah dijatuhi hukuman tentang pasal penguafatan berencana, pasal 340 KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun karena mereka masih di bawah umur, maka hukumannya itu dikurangi setengah. Tapi walaupun setengah, kalian bisa bayangkan ya, kalau hukumannya seumur hidup. Harusnya sih seumur hidup ya, karena penguafatan berencana ini antara seumur hidup atau hukuman wafat. Nah, gitu ya. Kalau dikurangi setengah, ya keluar-keluar mereka udah tua juga gitu ya. Dan itu cukup menjadi pelajaran buat mereka. Karena memenjarakan anak-anak seumur itu tuh serba salah sebenarnya. Kan konsep dari penjara itu adalah membuat jera gitu ya, membuat orang-orang itu bisa berubah, membuat orang-orang bisa tobat gitu. Tapi tidak bisa dipastikan, tidak ada jaminan anak-anak seumur itu di penjara terus pas keluar bisa tobat. Malah bisa mungkin setelah itu jauh lebih gila lagi gitu ya. Ya makanya tuh banyak yang menyarankan kayak rehabilitasi sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat dari case-nya, ya nggak adil banget nggak sih buat Fadly yang sudah wafat. Dia nggak ada salah apa-apa loh. Dia justru baik gitu ya, diajak untuk membantu, terus juga nurut aja gitu ya. Tapi akhirnya harus berakhir atas kegoblokan dua bocil yang pengen ngejual apa yang ada di dalam tubuhnya Fadly. Nah terus karena kejadian ini ya, ayah korban yang sudah menikah lagi sebenarnya, yang bernama Karmin, akhirnya meminta kedua pelaku ini dihukum seberat-beratnya gitu, mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan di saat itu dia benar-benar sedih banget. Dia tidak bisa beranjak dari makam anaknya, dan di makam yang masih basah dengan taburan bunga segar di atasnya tersebut, dia terus mengelus nisan anaknya itu sambil berdoa dan menangis. Nah, dan keluarganya itu meminta nyawa bayar nyawa sebenarnya. Namun kan di dalam hukum Indonesia nggak ada yang kayak gitu, geng. Namun sanksi sosial yang didapatkan oleh kedua pelaku adalah, ya ini gila juga ya. Yang tadinya si Ade ini pengennya itu ya mensejahterakan keluarga, menafkahi kedua orang tuanya, lalu membelikan laptop untuk kakaknya gitu ya. Intinya ingin perekonomian keluarganya itu jadi ya lebih baik gitu. Tapi justru warga sekitar di saat itu merasa marah sekali dan mendatangi rumah kedua pelaku dan menghancurkan rumahnya. Dan kalau gue lihat sedih banget ya, rumahnya itu masih terbuat dari papan kayu, dan itu memang ya orang-orang menengah ke bawah lah gitu ya, maaf. Dan dihancurkan lagi. Yang tadinya niatnya pengen sejahtera malah makin hancur lebur rumah kedua pelaku ini. Lalu kemudian di saat penghancuran rumah kedua pelaku, pihak kepolisian tuh tidak berada di tempat gitu ya. Jadi hancurlah semuanya. Lalu kemudian pihak kepolisian Makassar mengatakan bahwa tidak ada jaringan penjualan benda dalam tubuh di daerah Makassar. Jadi fix banget kedua bocah ini itu berhubungan langsung dengan orang yang entah siapa melalui website gelap tersebut. Dan memang kalau dicek ya, penawaran jual beli benda dalam tubuh kalau misalkan di media sosial tuh ada, tapi hanya sebatas ginjal. Dan itu juga nggak perlu ilegal sebenarnya. Kalau ada memang orang goblok yang pengen beli iPhone baru nih, dia pengen jual satu ginjalnya tuh ada tuh pengen jual satu ginjalnya tuh, nah dia bisa tuh. Jadi nggak perlu ada yang orang lain buat ngekat itu gitu ya. Cukup dengan goblok aja gitu pengen beli gadget. Karena pernah terjadi nih kejadian kayak gini. Lalu di Facebook itu ada grup publik yang secara terang-terangan menunjukkan tawaran untuk menjual atau membeli ginjal. Nama grupnya itu adalah Forum Donor Ginjal Indonesia yang memiliki 733 anggota. Terdapat diskusi menjual atau membeli ginjal di dalam grup tersebut. Tawarannya juga lengkap, ada golongan darah sampai dengan nomor yang bisa dihubungi di grup tersebut. Nah tapi gue nggak tahu nih ya, gue nggak bisa ngejudge, mungkin ini nggak ilegal ya kan. Tapi ya kalau untuk orang awam kayak gue kan terdengarnya kayak aneh aja gitu. Gile ya, ada ya orang yang jual benda dalam
dalam tubuhnya gitu. Benda itu kan kalau udah dipetik, udah dipotong gitu ya, lo jual bukan berarti dia bakal tumbuh lagi kan, geng. Jadi kayak gimana gitu kesannya ya ngejual benda itu gitu. Namun kemunculan grup-grup yang kayak gini sebenarnya tuh bahaya banget. Kenapa bahaya? Karena keberadaan grup itu akan mengundang keinginan orang untuk melakukan kejahatan. Ya contoh kayak kedua bocah tadi. Mereka gak mungkin mau ngelakuin hal itu kalau mereka tidak tergiur dengan yang namanya penghasilan lebih, ya kan? Mereka tuh tergiur dan mereka merasa kayak oke, gue lakuin hal ini nggak apa-apa lah, kejam tapi yang penting ada untungnya gitu. Nah, grup-grup penjualan ginjal-ginjal kayak gini nih, hati-hati aja nih. Ntar ada orang yang salah nangkep, ya kan? Antara dia ngejual punya dia sendiri atau justru dia ngebelek punya orang yang udah dia bius gitu untuk dia jual. Nah, ini hati-hati banget. Terus seharusnya siapa yang bertindak nih untuk menghentikan grup-grup yang aneh kayak gini? Yang harus bertindak sebenarnya ya pihak kepolisian dan juga pihak dari pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Dan harus ditindaklanjuti ya, grup ini tuh benar-benar sindikat atau hanya iseng-iseng aja orang-orang kumpul di sana membuat judul kayak gitu. Jadi harus ditindaklanjuti. Tetapi menurut pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, mereka itu telah memblokir 3 buah situs yang terindikasi menjual belikan barang di dalam tubuh manusia. Dan nggak tahu ya infonya itu benar-benar situs yang berjalan selama ini, benar-benar ada penjualan atau enggak. Tapi yang jelas ya mereka sudah memblokir situs tersebut. Ya syukurlah gitu ya, tidak mendorong orang untuk bertindak hal bodoh gitu kan, paling tidak. Dan untuk keluarga Fadly, kita doakan semoga arwah adik Fadly diterima di sisi yang maha kuasa, ditempatkan di sisi yang terbaik, karena dia memang masih anak di bawah umur, masih polos, masih suci, dan juga dia baik banget lagi ya. Gue yakin banget sih tempatnya di surga gitu ya. Dan semoga nih pelajaran banget untuk orang-orang di luar sana, jangan melakukan hal sebodoh ini, karena kayaknya banyak hal yang bisa lo jual ya. Lo bungkus batu aja mending, bungkus batu lo tulis emas gitu lo jual, lo mending nipu daripada ngebunuh gitu ya. Kalau ngebunuh kan lo merugikan orang lain. Ya kalau nipu merugikan orang lain juga sih, tapi setidaknya lo masih ada kesempatan tobat gitu. Kalau ngebunuh kan ya ampun, mau tobat gimana nih lo. Ya begitulah kurang lebih ya. Nah sekarang gue pengen bahas gitu ya, pengen bahas tentang bisnis jual beli benda dalam tubuh manusia. Ya gue nggak nyebut yang itu karena takut YouTube ntar larang gitu ya. Jadi di sini gue bakal ngebahas nih bisnisnya. Kok bisa sih ada bisnis seperti ini? Apa sih urgensinya? Kenapa kok ada orang yang menampung dan pengen beli? Buat apa? Mau dibuat sup kah? Mau dibuat sate kah? Bakso kah? Buat apa gitu ya. Jadi kita bakal bahas nih. Jadi penjualan benda di dalam tubuh manusia dianggap sebagai bisnis yang cukup menguntungkan. Ya seperti yang kita ketahui, bisnis yang tabu itu adalah bisnis yang mahal. Narkoba, penjualan kayak gini, penjualan manusia dan lain-lain itu adalah bisnis yang mahal. Semakin sulit untuk dilakukan, semakin mahal harganya. Dengan banyaknya orang yang membutuhkan donor di dalam tubuhnya gitu ya, dengan harga ratusan juta bahkan miliaran. Ya kebutuhannya justru ini positif ya. Misalkan kayak ada orang korban kecelakaan, misalkan matanya hilang gitu, diganti dengan mata orang lain. Tetapi biasanya donor seperti ini dilakukan dengan cara yang baik. Misalkan diambil dari jenazah yang sudah diikhlaskan oleh keluarganya gitu kan, diwakafkan gitu anggota tubuhnya, itu nggak masalah. Tetapi kalau misalkan jual beli, ini aneh nih. Gue nggak tahu ya hukumnya kayak gimana, tapi yang jelas ya kayaknya nggak layak nggak sih kalau kita jual bagian dari tubuh kita gitu ya hanya untuk dapatin duit. Ya kayaknya nggak ini aja gitu, nggak etis aja gitu ya. Dan untuk kebutuhan bisnis jual beli benda di dalam tubuh manusia ini sebenarnya ada banyak tujuan. Bukan hanya untuk donor aja ya. Salah satunya itu adalah untuk kebutuhan penelitian sains atau untuk belajar, ya kan? Orang-orang yang mempelajari anatomi tubuh manusia, ya terkhusus di dunia kedokteran misalkan. Seperti misalnya gue kasih satu contoh nih ya. Ada di University of Tennessee Anthropological Research Facility, yang dimana di sini ada sebuah tempat yang merupakan body farm namanya ya. Dan ini adalah body farm tertua di Amerika Serikat dan di seluruh dunia bahkan. Itu adalah sebuah lahan seluas 1 hektar yang dikelilingi dengan pagar pembatas. Dan ngerinya adalah ini bukan kebun atau bukan lahan biasa ya. Biasanya kan kalau kita dengar kata farm yang ditanam itu adalah tumbuh-tumbuhan yang sehat gitu ya. Tapi ini justru tempat menaruh jasad-jasad. Nah, jadi ini untuk penelitian nih. Walaupun mungkin ada transaksi jual beli gitu ya untuk mendapatkan si jasad-jasad ini, tapi itu legal di sana. Tujuannya adalah untuk penelitian. Secara berkala nih ya, jasad-jasad di dalam berbagai kondisi dan penyebab kematiannya ditempatkan di beberapa titik agar bisa dipelajari oleh mahasiswa. Dan kebanyakan jenazah di sana dimanfaatkan untuk riset antropologi forensik, dan orang-orang mempelajari bagaimana proses pembusukan jenazah dan memahami hal itu gitu. Jadi benar-benar untuk pelajaran. Tujuannya memang baik ya.
Karena kalau misalkan kita pikir, nggak akan mungkin ada ilmu kedokteran kalau nggak ada uji coba, dan kalau nggak ada yang dikorbankan gitu kan. Pasti ada manusia yang harus dikorbankan tubuhnya untuk diteliti gitu, mau tidak mau ya kan, agar bisa menolong manusia yang lain. Lalu bagaimana cara mendapatkan tubuh-tubuh yang digunakan untuk dipelajari ini? Apakah ini dengan cara legal atau cara ilegal? Ini tergantung sebenarnya konteksnya nih. Kalau konteksnya untuk pelajaran, terus dia itu kampus terkenal atau pusat pembelajaran terkenal, laboratorium terkenal, itu biasanya secara legal. Misalkan ya memang ada yang memperjualbelikan, memang misalkan dari keluarganya menjual jasad dari salah satu anggota keluarga yang meninggal ya kan, demi mendapatkan keuntungan misalkan. Atau mungkin bisa dari wakaf ya kan. Dari wakaf itu bisa dua hal juga tuh. Apakah keluarganya yang mengikhlaskan atau memang wasiat dari pemilik jasad sebelum dia meninggoy gitu kan, dia bilang ntar kalau gue meninggoy jasad gue serahin aja untuk dipelajari, bisa gitu ya. Dan bisa juga diambil dari orang-orang yang tidak jelas identitasnya, misalkan kayak homeless atau gembel-gembel. Nah biasanya itu mereka tidak tahu harus dikemanakan, apalagi di kota besar. Memakamkan seseorang itu harus dengan biaya ya kan, beli tanah, terus juga mengkremasi harus dengan biaya gitu ya, mencairkan orang tuh, mengkremasi, membakar tuh kan harus ada biaya. Karena daripada nggak ada yang nanggung nih, misalkan dinas sosialnya nggak mau nanggung, nah itu jenazah bisa dialihkan untuk jadi bahan pembelajaran. Nah itu secara legal. Lalu bagaimana secara ilegal? Secara ilegalnya sama seperti apa yang dialami oleh adik Fadli ini, yang dimana ada yang memperdagangkan gitu, memperdagangkan secara ilegal tanpa persetujuan si pemilik jasad, tanpa persetujuan si keluarga. Terus ada cara lain lagi, ada, yaitu korban perang atau tahanan perang atau orang yang diculik lah gitu ya, untuk dilakukan uji coba. Nah biasanya ini katanya nih ya, ini katanya isunya yang biasa melakukan hal kayak gini tuh dulu tentara Nazi, tapi nggak tahu deh itu buat riset apaan. Dari bagian tubuh manusia itu banyak sekali yang bisa didonorkan, banyak sekali gitu ya. Misalkan yang paling sederhana itu adalah darah gitu ya. Terus juga bisa ginjal seperti yang gue katakan tadi. Terus ada paru-paru dan juga hati. Kalau jantung gue nggak tahu nih. Transplantasi jantung itu udah berhasil atau enggak gue nggak tahu nih. Kayaknya udah ada kali ya. Dan bahkan orang udah di posisi menguji transplantasi kepala malah sekarang ya. Aneh-aneh aja sih. Terus juga kulit tuh bisa juga tuh. Ini kalau masih sejenis lah gitu. Dan masih banyak lagi gitu ya. Karena tingginya permintaan di pasaran tentang bagian tubuh yang bisa didonorkan, bisa diperjualbelikan, akhirnya itu banyak sekali orang yang mengincar. Tetapi sayangnya sedikit juga orang yang berminat untuk perjualbelikan bagian tubuhnya. Disinilah timbul pergesekan nih. Keuntungan besar ada, tapi barang yang nggak ada, akhirnya terjadilah bentuk kejahatan kriminal, yaitu penculikan, penyekapan, ya kan, wafatan gitu, agar bisa mengambil bagian dari tubuh orang yang ditargetkan. Kalau kalian pernah lihat nih ya, ada satu daerah di India kalau nggak salah ya, kayaknya masyarakat itu dijebak gitu ya oleh beberapa agen-agen yang datang ke sana memberikan mereka sedikit uang, lalu mereka merelakan ginjal mereka, padahal ginjal mereka itu dijual dengan sangat mahal. Alhasil mereka mendapatkan uang yang sedikit, namun mereka harus menanggung sakit seumur hidup. Tuh ada juga tuh geng. Jadi aneh-aneh nih kalau membicarakan tentang penjualan benda di dalam tubuh ini. Sekarang mari kita bahas tentang berapa sih harga daripada benda-benda yang kita maksud tadi. Apa sih yang membuat orang-orang jadi tertarik untuk memperjualbelikan benda ini kalau bukan lagi karena harganya yang cukup tinggi gitu. Nah, di sini gue mengambil data dari Science Alert, yang dimana di sini dijelaskan harga daripada benda di tubuh manusia yang bisa dijual di pasar gelap. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, paru-paru. Oke, di sini disebutkan paru-paru itu cukup mahal gitu ya, karena memang kalau sudah didonorkan tidak ada gantinya, berbeda dengan ginjal. Kalau ginjal masih ada dua nih, lo petik satu masih ada satu lagi, jadi lo masih hidup. Yang ada dua di manusia banyak juga ya, mata ada dua nih, donor satu masih ada satu, biji juga dua. Tapi ini kalau paru-paru enggak nih. Di sini paru-paru bener-bener satu aja kalau udah diangkat harganya cukup mahal tuh. 4,2 miliar harganya. Jadi tidak ada yang miskin di dunia ini ya, geng ya. Lu semua orang kaya. Karena kenapa? Ada 4,2 miliar di balik dada lu. Jadi lu jangan menyerah, jangan pasrah dengan hidup, jangan merasa anjur gue miskin. Enggak, belek aja tuh. 4,2 miliar. Gila, mahal banget ya geng paru-paru ya. Oke, selanjutnya yang paling banyak dijual dan menjadi bahan memes juga, ginjal.
Ini mungkin bisa menjadi solusi bagi sobat-sobat pencinta iPhone ya. Harga ginjal ternyata mahal. Ini nggak tahu dua-duanya apa satunya doang nih. Kalau dari datanya nih ya, harganya itu mencapai 2,7 miliar. Lagi-lagi jangan merasa kalian miskin. Kalian itu orang kaya semuanya. Di dalam tubuh kalian sudah ada total 6,9 miliar paru-paru tambah ginjal. Tuh. Oke, kita lanjut lagi, yaitu hati. Di sini, hati ini bisa disebut benda yang cukup vital di dalam tubuh manusia. Karena memang ya hati itu satu-satunya gitu ya. Dan juga fungsi hati itu biasanya untuk menetralisir racun, ya kan? Dan hati benar-benar sangat membantu kelangsungan hidup manusia. Apalagi yang hidupnya itu tidak sehat. Misalkan suka minum minuman bersoda, suka minum alkohol gitu ya. Biasanya itu hati yang membantu tuh. Di sini, hati tergolong mahal juga nih. Harganya cukup fantastis ya. Kalau di pasar ilegal itu dijualnya 2,1 miliar. Tapi kalau secara legal harganya 7 miliar. Gila. Jadi yang punya Lamborghini itu, lu semua bisa punya Lamborghini, geng. Jadi jangan khawatir gitu ya. Gila, kemana-mana lu berjalan tuh dengan miliaran rupiah lo di badan lu. Jadi jangan merasa berkecil hati gitu ya. Kita ke benda selanjutnya. Selanjutnya itu ada jantung. Nah ini bahaya sih, ini nggak bisa nih. Kalau lo donorkan ya udah otomatis lo udah memilih untuk ya hidup di alam lain lah. Alam yang mensupport lo untuk nggak pakai jantung gitu ya. Jadi di pasar gelap itu harga jantung cukup tinggi, yang dimana ini mencapai 1,6 miliar. Ya memang tidak semahal yang lain. Tapi kalau harga di pasar legal, tadi kan pasar gelap tuh 1,6 miliar. Di pasar legalnya harganya mencapai 12 miliar. Dan ini biasanya sumbernya itu berasal dari pendonor. Jadi ada pendonor yang ikhlas memberikan, ada juga yang menjual gitu ya. Yang dimana misalkan dia tuh nggak punya warisan misalkan, terus dia tiba-tiba udah tahu umurnya pendek, dia pengen banget mensejahterakan keluarganya. Dia bakal bilang ke keluarganya, kalau saya meninggoy, jantung saya donorkan ke orang yang membutuhkan, tapi minta bayaran ya. Berapa? 12 miliar supaya bisa kalian nikmati. Ya nggak ada salahnya. Itu sudah keikhlasan dari si pemilik ya kan. Jadi nggak ada salahnya. Gila ya. Makin semangat ya hidup ya setelah mendengarkan ternyata bagian tubuh kita mahal ya teman-teman semua. Kita ke yang selanjutnya nih. Benda selanjutnya itu ada kornea ya, kornea mata. Jadi kornea mata ini kalau misalkan rusak itu bisa menyebabkan kebutaan. Dan gue yakin banget di dunia ini seseorang itu akan mengusahakan sekali dua hal ya, hidup dan melihat. Gimana ya, maaf nih, bukannya maksudnya merendahkan atau gimana gitu ya. Kayaknya kalau misalkan kita terlahir misalnya ya sempurna gitu, tidak ada kekurangan. Tiba-tiba di tengah perjalanan kita mengalami kecelakaan atau apa nggak sedih banget nggak sih? Ya syukur-syukur kalau kita punya mental yang kuat kayak teman-teman yang di sana yang mengalami hal ini terus dia tetap semangat hidup, ya oke lah. Kalau misalkan yang mentalnya memang ngedown, banyak juga yang akhirnya memilih untuk wafatkan diri gitu kan, karena nggak kuat menghadapi hidup. Nah justru dari itu banyak orang yang berusaha atau rela menghabiskan seluruh uangnya agar bisa tetap melihat. Maka dari itu ketika mereka mendapatkan penyakit yang berhubungan dengan kornea mata, mereka akan mengusahakan apapun. Nah harga kornea mata sendiri di pasaran itu mencapai 327 juta. Ya nggak semahal benda yang lain lah gitu ya. Sekarang kita ke benda selanjutnya yaitu tulang sumsum. Nah ini juga tulang sumsum ini adalah bagian yang vital juga ya, karena ini berhubungan dengan bagaimana kita bisa bergerak, motorik kita gitu ya. Kalau ini rusak bisa-bisa kita lumpuh. Jadi tulang sumsum ini dijual di pasar gelap terbilang fantastis juga, dan bahkan harganya mencapai 313 juta. Ya memang gak sampai miliar, tapi ya lumayan gitu geng. Selanjutnya ligamen tulang. Nah, ligamen dan tulang orang yang sudah meninggal biasanya itu bisa didonorkan secara legal dan juga secara ilegal dari mayat yang tidak diketahui. Harga daripada ligamen ini ya juga nggak tergolong murah ya, walaupun memang harganya nggak seberapa dibandingkan yang lain. Jadi harganya itu di angka 70 juta rupiah. Nah lalu baru yang terakhir nih geng ya. Yang terakhir adalah yang paling simpel, yang sebenarnya ya kalau orangnya bisa ikhlas nggak perlu bayar gitu ya, yaitu darah. Ada tindakan ilegal dalam pendonoran darah, yaitu melalui blood farm namanya ya. Jadi blood farm ini adalah tindakan yang ilegal dan biasanya sekantong darah itu dihargai 1 juta hingga 4 juta rupiah. Ya lumayan mahal lah gitu ya.
Oke, kalau tadi kita ngebahas tentang harga-harganya, terus juga berawal dari kejadian yang terjadi di Indonesia ya geng ya, terhadap adik Fadli. Ya, kita doakanlah semoga beliau tenang di sisinya. Lalu kapan nih geng ya, aksi atau bisnis penjualan benda di dalam tubuh ini pertama kali terjadi? Sebenarnya tidak ada yang bisa memastikan atau tidak ada tanggal pasti tentang kejadian seperti ini. Tapi kita di sini bakal melihat beberapa kasus yang pernah terjadi di tahun-tahun dulu gitu ya, yang mana kejadiannya itu persis atau mirip dengan kejadian yang terjadi di Makassar ini. Yang pertama yang terjadi di tahun 1999. Kejadian yang satu ini cukup mengerikan ya. Di sini ada salah satu mantan jaksa agensi yang bernama He Carla Del Ponte. Di mana di sini menurut pengakuan dia ada puluhan tahanan Serbia yang ditangkap oleh tentara pembebasan Kosovo dan para tahanan tersebut dibawa ke sebuah rumah pertanian. Nah, rumah pertanian itu disebut dengan Gedung Kuning. Yang dimana para tahanan ini sampai di sana langsung diikat semuanya. Ada yang dibius, ada yang gak dibius. Mereka langsung dibelek bagian perutnya dan diambil beberapa benda di dalam tubuhnya, dan itu diperdagangkan oleh para tentara-tentara pembebasan Kosovo ini. Kejadian ini terjadi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Jadi emang berjalan 1 tahun. Yang dimana di saat itu hal ini terjadi tepat di akhir perang Kosovo. Mengapa para tentara pembebasan Kosovo ini melakukan hal tersebut? Jawabannya adalah karena mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Jadi di zaman dahulu ya hanya ada 2 hal yang bisa dilakukan kepada para tahanan, antara membebaskan mereka atau mewafatkan mereka sekalian, ditembak gitu. Tetapi tentara Kosovo ini melihat sebuah kesempatan untuk bisa menghasilkan uang dari para tahanan ini. Akhirnya mereka mencoba untuk membelah tubuh dari para tahanan ini untuk diambil beberapa bagian dalam tubuhnya dan diperjualbelikan. Ini memang sengklek banget sih otaknya. Ada 3 penyelidikan terpisah yang diluncurkan hingga akhirnya pihak Uni Eropa menyampaikan bahwa mereka memiliki bukti kuat tentang kasus ini benar-benar terjadi gitu. Namun menanggapi bukti dan klaim ini, pejabat tinggi Kosovo dengan keras menolak tuduhan tersebut pada awalnya. Dan akhirnya Uni Eropa membeberkan semua bukti-bukti, namun sayangnya tetap aja tidak ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini, padahal buktinya udah jelas. Dan atas kejadian tersebut tidak ada yang dihukum sama sekali. Oke, kita ke kejadian berikutnya, yaitu kejadian di tahun 2004. Kejadian ini terjadi di Brazil ya geng ya, yang dimana di saat itu tahun 2004 ada para suster dari misi Brazil Servants of Mary Immaculate di Mozambik melaporkan mereka telah menemukan jaringan besar perdagangan benda-benda di tubuh manusia di negara Brazil tersebut. Para biarawati ini mengklaim kalau mereka berhasil bertemu dengan beberapa orang yang berhasil kabur, dan mereka ini merupakan para korban sebenarnya yang bisa selamat dari jaringan perdagangan benda dalam tubuh manusia. Nah akhirnya diselidikilah kejadian ini geng, dan bener aja banyak sekali bukti-buktinya. Salah satunya adalah jasad-jasad anak-anak kecil yang sudah hilang beberapa bagian tubuhnya untuk diperjualbelikan. Yang paling gilanya adalah selain memperjualkan benda di dalam tubuh manusia untuk transplantasi atau didonorkan gitu ya, ada juga beberapa benda seperti alat reproduksi anak-anak, maaf nih kayak kelaminnya gitu, itu dipotong dan digunakan sebagai jimat. Terus yang mengerikannya adalah salah satu dari biarawati atau suster yang membuka suara ke publik tentang kejadian ini akhirnya ditemukan wafat. Nama dari suster itu adalah Doraci Endinger, yang dimana dia ditemukan wafat dengan kondisi bekas pukulan dan bekas cekikan. Sementara biarawati lain mengatakan mereka itu sudah mulai mendapatkan ancaman dan bahkan keluarga mereka diancam akan diwafatkan semuanya. Dan beberapa dari biarawati ini, salah satunya bernama Maria Elilda dos Santos, itu terpaksa meninggalkan negara tersebut agar mereka tetap aman. Akhirnya penyelidikan pun dilakukan, namun pihak kepolisian setempat itu mengatakan tidak menemukan bukti adanya praktik tersebut. Tapi di zaman itu seperti yang diketahui, polisi-polisi di daerah Brazil itu sangat korup gitu ya. Jadi penyelidikannya mungkin memang ada, tapi bukti-buktinya malah disembunyikan. Nah akhirnya pada tahun 2016 para biarawati ini mengajukan permohonan lagi untuk dilakukan penyelidikan lagi, namun tidak mendapatkan respon dari pemerintah.
Jadi bisa kalian bayangkan tuh geng, bagaimana mengerikannya ya. Kita nggak bisa tenang, nggak bisa aman hidup kita karena ada orang lain yang mengincar kita untuk menjual ya beberapa bagian tubuh kita gitu. Padahal kita nggak salah apa-apa. Jadi buat kalian hati-hati geng ya. Ada aja cara orang gila buat melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Karena menurut gua ya, apa yang terjadi dengan adik kita Fadli tersebut itu bukan tindakan yang dilakukan oleh orang jahat, tetapi tindakan yang dilakukan oleh orang lapar. Karena sejatinya orang lapar jauh lebih mengerikan dibandingkan orang jahat.